Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Windy Apriani dengan 3 digit NIM terakhir saya 018 dari kelompok 3. Nah, di sini saya memenuhi tugas mesin-mesin listrik dengan tugas pertama yaitu dasar kontrol motor listrik DOL starter. Selanjutnya, apa sih konsep dasar kontrol motor listrik itu? Jadi, motor induksi 3 fasa itu adalah yang dimana motor mengubah energi listrik 3 fasa yang biasa kita sebut RST atau L1, L2, dan L3 menjadi energi mekanik. Nah, suplai 3 fasa ini menghasilkan medan magnet yang berputar untuk menimbulkan torsi pada motor. Nah, kontrol motor ini hidup dengan cara menghidupkan dan mematikan serta melindungi dan mengatur motor agar tetap aman atau terkendali melalui rangkaian kontrol atau tegangan kecil yang dikendalikan oleh rangkaian daya atau rangkaian utama. Lalu di dunia industri juga kontrol motor sangatlah penting karena hampir semua peralatan produksi menggunakan motor seperti konveyor di pabrik, pompa air, blower, mesin bor, kompresor, hingga mesin-mesin manufaktur otomatis. Tanpa sistem kontrol, motor akan sulit dioperasikan karena operator harus menyalakan dan mematikan secara manual, yang tentunya tidak praktis dan sangat berbahaya. Nah, komponen utama motor listrik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah saklar. Saklar ini digunakan untuk memutus atau menghubungkan arus listrik secara manual. Lalu ada MCB yang dimana untuk melindungi rangkaian dari arus lebih atau hubung singkat atau yang kita sebut overload. Dan selanjutnya ada kontaktor yang dimana berfungsi sebagai saklar elektromagnetik otomatis. Nah, saklar ini dapat dikendalikan dari jarak jauh. Jadi ketika kontaktor diberi arus, maka koil yang terdapat pada kontaktor tersebut akan menutup dan menghubungkan motor dengan sumber arus, maka kontaktor tersebut akan menyala. Lalu selanjutnya ada relay yang berfungsi sebagai pengendali tambahan atau komponen kontrol yang bisa juga untuk switching atau proteksi sederhana. Lalu selanjutnya ada overload relay atau TOR yang berfungsi untuk melindungi motor dari arus berlebih atau beban lebih, yang dimana jika motor menarik arus terlalu lama, maka TOR inilah yang akan bekerja dan memutus rangkaian secara otomatis agar motor tidak terbakar. Lalu selanjutnya ada timer. Timer ini yang dimana mengatur waktu otomatis dalam rangkaian motor. Nah, digunakan juga misalnya menghidupkan motor dengan selama 10 detik, maka motor akan menunda pengoperasian. Jadi seperti itu untuk komponen utama motor listrik dan fungsi-fungsinya. Nah, selanjutnya gimana sih cara kerja rangkaian latching? Rangkaian latching ini bekerja dengan cara menjaga koil kontaktor tetap aktif meskipun tombol start dilepas dengan memanfaatkan kontak bantu NO. Nah, jadi rangkaian ini adalah rangkaian latching yang dimana bekerja menjaga koil kontaktor. Nah, ini tuh koil kontaktor tetap aktif jika si start ini tuh diaktifkan. Jadi jika start ini diaktifkan, maka arus yang dari fasa R tadi mengalir ke kontaktor 1 yang dimana 13 dan 14 ini sebagai NO. Lalu akan lampu on atau lampu hijau akan teraliri arus dan menyala.
dan kontaktor coil ini akan dialiri arus. Lalu jika tombol stop atau NC ini ditekan dan berada pada jalur kontrol untuk memastikan motor berhenti sesaat saat stop ditekan atau terjadinya overload, maka hal inilah yang menjadi dasar kontrol yang paling umum. Nah, selanjutnya di sini ada rangkaian DOL starter. Rangkaian DOL atau direct online merupakan metode paling sederhana dan umum untuk menghidupkan motor listrik, yaitu motor berlangsung dihubungkan ke sumber listrik tanpa pengurangan arus awal. Nah, ini juga rangkaian dari DOL yang dimana nanti saya akan menjelaskan saat mensimulasikan rangkaian tersebut. Di sini ada alur kerja singkat dari rangkaian DOL tersebut. Jadi, jika menekan start, maka coil kontrol akan aktif sehingga kontaktor utama menutup atau akan pengkondisian NC sehingga motor teraliri arus dan motor listrik akan berputar ke kanan seperti ini. Nah, jika MCB1 fase di-on-kan, maka rangkaian akan teraliri arus dan hidup, namun dengan simbol off yang disinyalkan oleh lampu off ini. Lalu tombol start dilepas, maka motor akan tetap menyala karena ada latching dari kontak bantu kontaktor, yang dimana tadi sudah saya jelaskan mengenai rangkaian latching, yaitu rangkaian pengunci yang dimana jika tombol start dilepas, motor akan tetap menyala karena ada pengunci dari 13-14 NO tersebut yang mengubah menjadi NC. Nah, jika tombol stop ditekan, maka arus ke coil akan terputus sehingga kontaktor utama terbuka dan motor akan mati. Lalu ketika motor overload atau beban berlebih, maka overload relay akan membuka kontak NC menjadi NO, maka motor otomatis mati. Nah, kapan sih DOL starter digunakan? Pada saat daya motor relatif kecil menengah, umumnya sekitar kurang lebih 5 hingga 5 kW sampai kurang lebih 10 kW. Motor akan tergantung standar instalasinya, motor akan digunakan. Lalu, jika sistem kelistrikan cukup kuat untuk menahan beban arus sebesar 4 hingga 7 kali nominal motor DOL juga akan digunakan. Selanjutnya poin ketiga, jika beban awal ringan hingga sedang sehingga torsir akan membahayakan mesin, maka motor akan diberhentikan. Lalu digunakan untuk mengoperasikan motor kecil ke menengah secara langsung, cepat, sederhana, dan ekonomis dengan proteksi dasar. Nah, selanjutnya di sini saya akan mensimulasikan terkait rangkaian DOL. Nah, di sini terdapat rangkaian daya dan rangkaian kontrol yang dimana terdapat beberapa komponen juga. Kita langsung simulasikan. Nah, ini adalah rangkaian pengendali yang dimana rangkaian DOL berfungsi sebagai arus tetap mengalir pada rangkaian pengendali walaupun tidak digunakan dalam kutip rangkaian tersebut sudah dialiri arus oleh MCB 1 fase dan 3 fase. Namun sebelum memasuki untuk mensimulasikan, kita akan mengetahui nih komponen-komponen yang terdapat pada rangkaian tersebut, walaupun tadi sudah
saya jelaskan. Nah, ini adalah MCB 3 fasa dan MCB 1 fasa. Lalu selanjutnya di sini ada emergency stop. Nah, di sini ada kontaktor magnet, yang dimana kontaktor magnetnya itu ada NC dan juga NO, 95 dan 96, 97 dan 98. Lalu ada saklar stop dan start. Di sini ada push button ya, namanya itu push button stop dan start. Lalu di sini ada coil dan di sini ada lampu indikator on, off serta trip. Nah, di sini juga ada kontak bantu kontaktor 1 yang dimana ini NC. Dan di sini juga ada kontaktor bantu dari coil 1, kontaktor 1 yaitu 1314 yang dimana itu adalah NO. Nah, dan ini adalah relay yang jika motor mengalami beban lebih maka relay lah yang akan bekerja untuk memutus rangkaian, dan outputnya berupa motor listrik 3 fasa. Oke, kita akan simulasi, langsung saja kita simulasikan rangkaian DLL ini dengan kita menghidupkan MCB 1 fasa dan MCB 3 fasa. Nah, sudah terlihat kan, jika MCB 1 fasa dan MCB 3 fasa kita on kan, maka lampu indikator pada rangkaian pengontrol akan aktif. Namun di sini masih terdapat simbol off karena rangkaian hanya mengalir dan dialiri arus, sehingga simbol pada indikator lampu inilah akan menyala dan rangkaian pengendali ini teraliri arus dengan simbol off ini. Lalu jika cara mengaktifkan rangkaian motor pengendali ini dengan mengaliri menghidupkan tombol on, maka tegangan akan mengaliri di rangkaian kontrol dan koil akan teraliri arus, maka lampu hijau atau lampu yang dengan simbol on ini akan menyala dan motor akan berputar searah jarum jam. Kita coba menekan start. Nah, lampu indikator on akan hidup dan koil teraliri arus, maka motor akan berputar searah jarum jam, seperti itu. Lalu dilanjutkan, pada saat motor listrik kelebihan beban atau terjadinya beban lebih, maka pengaman motorlah yang TOR ini akan bekerja untuk memutus rangkaian secara sepihak, dan lampu indikator trip ini yang berwarna kuning akan menyala dengan memberikan kita simbol atau sinyal bahwa motor itu sedang mengalami beban lebih. Kita langsung saja. Nah, seperti ini. Maka motor tersebut akan mati. Lalu selanjutnya untuk menetralkan lagi, kita bisa klik, maka rangkaian pengendali ini akan kembali seperti semula dan simbol pada indikator off ini akan menyala kembali. Nah, seperti itu. Lalu untuk menstopkan, kita bisa menggunakan stop ini, maka rangkaian akan kembali seperti semula. Nah, selanjutnya ada emergency stop juga, yang dimana jika start ditekan, dia bisa mematikan oleh emergency stop ini. Karena emergency stop itu berfungsi untuk menghentikan motor secara cepat jika ada arus berlebih ataupun satu hal lainnya. Nah, mungkin cukup sekian video tutorial yang saya jelaskan mengenai rangkaian DLL starter. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.